Selamat pagi Bapak Saudara, kita berjumpa lagi dalam ibadah. Sekalipun ada di rumah, tapi mari sama-sama kita boleh buka hati kita boleh bersyukur bersama Tuhan karena perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini. Bahkan minggu ke depan saya percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Mari sama-sama kita dengan Tuhan, kita boleh katakan, Tuhan Kau yang terindah dalam hidupku. Tiada Tuhan yang seperti Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Lewat pergumulan, pencobaan, apapun masalah Kau tetap setia akan kami Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau menyatakan Kau yang terindah Tuhan. Biar kami mengakui Engkau Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama dengan segenap hati nyanyikan pujian ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termani, Kau yang termani di dalam hidup ini. Kami mencintai Kau Tuhan, cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepada kami. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari dengan segenap hatimu katakan, Kau yang terindah Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Amin. Tiada Allah Tuhan, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termani, Kau yang termani di dalam hidup ini. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Biar semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Dengan segenap hatiku sembah
Ya Allah, kami tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan nama-Mu selalu. Kerinduan kami Tuhan, semua lutut yang berteduh menyembah Yesus Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau, ya Allah. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Sekali lagi ku sembah, ku sembah Kau. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteduh menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau, ya Allah. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkau Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami menyembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Ku sembah sebab Engkau yang di dalam hidupku. Haleluya. Yesus, kami menyembah Tuhan, kami mengasihi Tuhan. Haleluya. Engkau ditinggikan Tuhan. Lewat pergumulan kami tetap ditinggikan. Yesus, kami tetap menyembah, kami tetap menyembah Yesus. Kami tetap menyembah-Mu Tuhan Yesus. Apapun pergumulan kami, apapun persoalan kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ada buat kami Tuhan. Oh Yesus, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteduh menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah
Tuhan Rajamu. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami berkata, hidup kami untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami, tapi kami mau tetap menjadikan Engkau yang terindah buat hidup kami. Kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus pada hari ini. Kami sudah mulai ibadah ini, kami memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Biar persembahan kami ini menjadi bukti bahwa seluruh hidup kami, harta kami adalah milik Tuhan. Biar semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hidup kita, harta kita, berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, sebab Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Amin. Apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah dilihat mata, amin. Dia tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Dengan iman kita, apa yang tak pernah dilihat mata, amin. Dia tak pernah didengar telinga, bahkan dia tak pernah timbul dalam hati kita, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari dengan iman kita katakan, Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan, Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali katakan, Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Boleh angkat tangan kita sama-sama katakan, Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang,
kuasanya tak berubah. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita buat mendengar firman Tuhan. Saya percaya lewat firman Tuhan kita semua dikuatkan, boleh menghadapi masa pergumulan ini. Saya percaya bahwa mungkin kita mengalami masa-masa susah, tapi saya percaya Tuhan yang terus menguatkan kita. Biar hidup kita dijamah Tuhan malam hari ini, pagi hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan setiap keadaan kita. Tuhan Yesus, kami buka hati kami pagi ini, Tuhan Yesus, buat jamahan-Mu. Biar Kau yang mengubahkan hidup kami. Ini hidup kami, Tuhan. Biar Kau ambil alih hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup, Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Mari Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Kami hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, Tuhan, yang menyertaiku. Ku buka hati, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkan-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkan-Mu menyembah-Mu. Mari kita segenap hati. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Kami hidup hanya oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Iman kami berkata, Kau menyertaiku, Tuhan, yang menyertaiku. Ku buka hati, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkan-Mu menyertai. Kami buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh
pagi hari ini kami boleh beribadah, kami dapat memuji Engkau, meninggikan nama-Mu, dan mari Tuhan mengambil alih setiap kehidupan kami untuk Engkau bentuk, Engkau penuhi dengan segenap kebenaran firman-Mu yang pagi hari ini boleh kami terima, kami dengarkan bersama-sama, sehingga hidup kami semakin hari, semakin berkenan, semakin menyukakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini dengan ucapan syukur kami. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata bersama-sama. Amin. Selamat pagi Bapak sekalian. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kalau pada pagi hari ini dan saat-saat ini kita menghadapi segala kesulitan di dalam setiap pergerakan kita, di dalam setiap aktivitas kita, baik yang kuliah, yang berbisnis, yang berjualan, yang bekerja apapun, mendapatkan suatu permasalahan yang luar biasa, semuanya dikerjakan dari rumah. Itulah yang menjadi beban setiap kehidupan anak-anak Tuhan dan seluruh umat manusia di bumi ini. Itu sebabnya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita, boleh menguatkan kita bahwa setiap persoalan, setiap pergumulan yang dihadapi anak-anak Tuhan, semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, di dalam menghadapi setiap persoalan. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita akan lihat bersama-sama bagaimana firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Yakobus, bahwa setiap pergumulan, setiap masalah, setiap pencobaan itu semuanya untuk menguji iman kita, bukan yang lain. Itu sebabnya setiap kita ini menghadapi persoalan, mari kita akan tangkap semua persoalan dengan sikap yang positif, yang terus berharap kepada Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kita akan buka dalam surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah apa yang ditulis oleh Rasul Yakobus untuk menyikapi setiap persoalan yang ada, yang saat-saat dan akhir-akhir ini dihadapi semua bangsa, termasuk kita bangsa Indonesia. Maka itu membacakan iman dan hikmat. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat yang ke-8 yang terakhir dikatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Di nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana setiap persoalan, setiap pergumulan, setiap pencobaan yang kita hadapi akhir-akhir ini. Ingatlah bahwa Rasul Yakobus firman Tuhan katakan bahwa semua itu dikatakan untuk ujian terhadap imanmu. Jadi bahwa persoalan ini bukan masalah yang berat bagi anak-anak Tuhan. Justru masalah itu akan menguji iman kita. Bagaimana kita bisa mengetahui iman kita ini kuat jika kita tidak pernah menghadapi suatu pergumulan, tidak pernah menghadapi masalah. Dan setiap masalah yang ada kita harus tangkap
bahwa itu semua hanya untuk menguji iman kita. Seberapa kuat kamu punya iman, seberapa kuat kamu percaya kepada kuasa Tuhan. Jikalau kamu percaya dan yakin bahwa Tuhan yang menguji kita, maka itulah iman kita makin hari semakin indah di hadapan Tuhan, semakin elok di mata Tuhan. Itulah iman yang dikehendaki oleh Yesus Kristus bagi anak-anaknya. Itu sebabnya dikatakan bahwa semua pencobaan, semua masalah yang kita hadapi akhir-akhir ini satu hal, yaitu untuk menguji iman kita. Kalau iman kita rapuh, iman kita tidak sekuat apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka pencobaan itu merupakan bencana dalam kehidupanmu. Pengujian itu merupakan suatu gerhana, suatu gempa dalam hidup setiap pribadi. Itu sebabnya biarlah seberapa kuat imanmu di dalam menghadapi ujian, persoalan di dalam kehidupan kita masing-masing. Itulah persoalan yang kita hadapi. Yang kedua, saudara, dikatakan di sini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Justru saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi persoalan, maka dikatakan kita harus semakin tekun di hadapan Tuhan, tekun beribadah, tekun berdoa, tekun bersekutu, tekun menghadap Tuhan secara pribadi, sehingga ketekunan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan saat kita ini menghadapi persoalan. Kalau kita menghadapi persoalan, kita tidak tekun, kita lari dari hadapan Tuhan, justru persoalan itu semakin bertambah, semakin besar, dan semakin kita terlalu berat untuk menanggung setiap persoalan. Kenapa? Karena kita tidak tekun di hadapan Tuhan. Tuhan menghadapi, Tuhan mengharapkan bahwa kita ini harus tekun, tetap tekun di dalam Tuhan. Yang bekerja tetap tekun bekerja, walaupun di rumah, walaupun kuliah di rumah. Tetapi kalau kita tidak tekun, maka kita tidak akan menghasilkan buah seperti apa yang dikehendaki Tuhan di dalam ayat yang keempat, bahwa ketekunan itulah yang akan memperoleh buah yang matang. Ayat yang keempat, bahwa ketekunanmu di dalam Tuhan, ketekunanmu di dalam segala perkara, itu nanti akan menghasilkan buah. Supaya apa? Supaya kamu menjadi sempurna, sempurna di dalam Tuhan, sempurna sebagai manusia seutuhnya, yang sehat jasmani dan sehat rohani, kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam iman, dan iman kita akan semakin cemerlang di hadapan Tuhan seperti emas yang dimurnikan oleh api. Itu sebabnya memperoleh, supaya ketekunanmu itu memperoleh buah yang matang, buah yang matang, buah yang boleh dinikmati oleh Tuhan, buah yang dinikmati oleh banyak orang, sehingga kita ini berkenan di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan manusia. Maka dikatakan menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Kita tidak akan kekurangan suatu apapun, kekurangan hikmat, kekurangan damai sejahtera, kekurangan sukacita, semuanya tidak akan terjadi. Semua dilimpahkan oleh Tuhan di dalam sukacita. Tidak kekurangan untuk hikmat kita, tidak kekurangan bahagia kita, tidak kekurangan sukacita kita di dalam Tuhan dan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka dikatakan supaya kamu sempurna, supaya kamu menjadi utuh, dan kamu tidak kekurangan suatu apapun. Ayat yang keempat dikatakan, kalau kita tekun dengan Tuhan, kita tekun memuliakan Tuhan, kita tekun beribadah, maka dikatakan kita tidak akan kekurangan suatu apapun. Sebab apa? Sebab Tuhan akan menyelesaikan setiap pergumulanmu. Tuhan akan menyelesaikan dan ikut campur tangan, menyatakan kuasanya di dalam setiap kita menghadapi persoalan. Dan kita akan menjadi utuh, bahkan kita akan menjadi berbuah, dan buah itu matang di hadapan Tuhan dan dinikmati oleh banyak orang. Yang ketiga,
bahwa Tuhan akan memenuhi segala kekuranganmu. Apa kekurangan, saudara? Kurang sukacita, kurang damai sejahtera, kurang berkat. Maka dikatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu sebabnya tekunlah di hadapan Tuhan bahwa masalahmu itu hanya ujian yang mudah diatasi, ujian yang mudah dikerjakan saat kita ini bergantung, berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan mampu mengatasi segala persoalanmu. Dia tidak akan pernah gagal, dia tidak akan pernah meninggalkan engkau dalam setiap keadaanmu. Apa yang menjadi keadaanmu saat ini? Mungkin saudara kekurangan hikmat, saudara kekurangan damai sejahtera, saudara kekurangan berkat sekalipun. Kalau engkau kuat di dalam Tuhan bahwa ini semua adalah ujian untuk menyempurnakan hidupku, maka Tuhan akan campur tangan dalam kehidupanmu. Dan kalau Tuhan sudah menyatakan campur tangan, maka jangan kamu bimbang akan kebaikan Tuhan. Jangan kamu bimbang akan campur tangan Tuhan. Jangan bimbang akan kuasa Tuhan. Sebab kuasa Tuhan tidak akan berubah. Kasih Tuhan tidak akan berubah. Bahwa Yesus itu baik untuk selama-lamanya. Maka ayat yang ke-6 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman. Kalau imanmu sudah sempurna, imanmu sudah diuji, ayat yang kedua, maka dikatakan kamu harus meminta segala sesuatu kepada Tuhan, didasari dengan imanmu. Maka dikatakan terjadilah kepadamu seperti apa yang menjadi imanmu. Saat imanmu kuat di dalam ujian segala perkara, maka dikatakan hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Jangan bimbang, minta kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhanmu saat ini, akhir-akhir ini, yang semuanya boleh minus, semuanya boleh sangat sulit diraih, sangat sulit di dalam mencari berkat. Tetapi saat kita ini memintanya dalam iman dan kita tidak bimbang, ayat yang ke-6, sebab saat kita ini bimbang, saat kita ini ragu-ragu, saat kita ini tidak meyakini akan kuasa Allah, tidak meyakini akan campur tangan Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita ini seperti dikatakan di sini, seperti sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang mudah diombang-ambingkan oleh angin kian kemari. Ya, saat kita ini bimbang, saat kita ini ragu-ragu dengan kuasa dan pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan, hidup kita ini seperti gelombang yang mudah diombang-ambingkan, yang mudah dilempar ke sana, lempar ke sini karena keraguan-raguan kita, karena kebimbangan kita akan percampur tangan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya dikatakan jangan bimbang, sebab orang yang bimbang itu dikatakan tidak akan memperoleh apa-apa. Saat kita ragu-ragu dengan kasih Tuhan, saat kita ragu-ragu dengan pertolongan Tuhan, saat kita ini tidak yakin bahwa Yesus itu memiliki kuasa dan hidup di dalamku, memimpin perjalananku, mengatasi setiap persoalanku, maka dikatakan itulah kebimbangan. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat yang ke-7b, kita tidak akan bisa menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab apa? Sebab hidup kita ini masih diwarnai oleh kebimbangan akan kuasa Tuhan. Saat kita tidak percaya dengan kuasa Tuhan, campur tangan Tuhan, itu sebabnya kita tidak akan memperoleh apa-apa. Masalah tetap masalah, ujian tetap memberatkan hidup kita, pergumulan kita tidak selesai, semakin berat membebani hidup kita, membebani kuk kita, sebab kita ini bimbang di dalam iman kepada kuasa daripada Tuhan. Sebab orang yang demikian, orang yang bimbang,
Dikatakan ayat yang ke-8, orang yang mendua hati maka dikatakan tidak akan tenang dalam hidupnya. Seberapa tenang hidupmu saat ini? Ya, seberapa tenang pikiranmu saat ini? Seberapa tenang seluruh hidup kita saat kita ini percaya kepada Tuhan, saat kita ini beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak bimbang, tidak melupakan ketekunan kita dalam mencari Tuhan, maka kita ini akan hidup tenang. Itu sebabnya pagi hari ini nyatakan imanmu bahwa Yesus Kristus Tuhan yang aku percayai, kuasa Tuhan yang aku lihat dalam hidupku, semuanya akan menyertai engkau. Dan jangan bimbang, sebab saat engkau bimbang, engkau seperti ombak yang mudah digoyang, mudah diombang-ambingkan oleh angin, sehingga kita tidak akan menerima apa-apa. Jangan mendua hati kepada Tuhan. Luruskan hatimu, luruskan pandanganmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat hidup kita ini menjadi tenang, damai sejahtera, sukacita. Dan katakan kita ini akan dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini ialah firman Tuhan yang singkat ini boleh mengingatkan kita dan boleh mengoreksi hidup kita. Seberapa kuat imanmu di dalam menghadapi pergumulan, seberapa percayamu, seberapa imanmu berserah kepada Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat satu pujian. Referennya saja, Allah mengerti, Allah peduli. Nanti kita akan lanjutkan doa-doa untuk bangsa dan negara, untuk gereja-gereja Tuhan. Katakan bersama-sama, Allah mengerti, Allah peduli setiap pergumulanmu, setiap persoalanmu akhir-akhir ini. Yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah yang peduli dengan kehidupan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Berserahlah kepada Tuhan. Katakan bahwa Allah itu mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Katakan kali dengan iman, Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu pada pagi hari ini boleh mengingatkan kami, mengingatkan bahwa iman kami
tidak akan ragu-ragu di dalam Engkau. Kami tetap percaya, kami tetap berharap kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang memiliki kuasa dari segala kuasa yang ada. Terima kasih Tuhan. Apa yang boleh kami hadapi saat ini, menghadapi kesulitan, kesukaran dalam segala hal, itu semuanya untuk menguji iman kami Tuhan. Kami tidak akan bimbang, supaya kami tetap menerima apa yang sudah Tuhan janjikan. Kami tidak akan seperti ombak yang diombang-ambingkan oleh angin, tetapi kami tetap tekun di dalam Engkau. Sebab ketekunan kami akan menghasilkan pengharapan, dan pengharapan tidak sia-sia. Supaya kami boleh berbuah dan kami boleh utuh sempurna seperti Engkau yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, apapun yang dialami saat ini, kesulitan, kesukaran, ujian, masalah, mari Tuhan, kami perlu campur tangan-Mu di dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Berikan kekuatan buat kami, untuk kami dapat keluar sebagai pemenang-pemenang. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati bangsa dan negara kami yang saat ini mengalami banyak kesulitan seperti bangsa-bangsa yang lain. Mari Tuhan, kami perlu campur tangan-Mu sehingga virus ini tidak semakin besar, tidak semakin menjalar, tetapi Engkau pakai rawat, dokter, tenaga medis untuk dapat menyembuhkan dengan obat-obat yang ada, dengan hikmat dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Mari kita akan pedangkan tangan bersama-sama. Engkau berkati setiap mereka, anak-anak-Mu yang percaya dan yang beriman kepada Engkau. Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati segala usahanya, Engkau berkati pendidikannya, apa yang dilakukannya berhasil, sebab semuanya hanya berharap bertumbuh kepada kuat dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu sebabnya dan yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah damai sejahtera dan sukacita, sebab Tuhan dengan penyertaan yang sempurna menyertai engkau dari tempat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami serahkan hidup kami, hidup jemaat-jemaat Tuhan, sebab engkau yang memberi hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang diberkati Tuhan berkata bersama-sama, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Haleluya. Amin. Ku buka